Halo Sobat Hukum, marak akhir-akhir ini ya, belum lama ini viral penemuan mayat atau jenazah di salah satu kampus di Medan sono. Mayat itu ditemukan di salah satu gedung di kampus itu, guys. Dan mayat itu ada di sebuah bak di laboratoriumnya. Nah, rupanya usut punya usut mayat itu adalah kadaver ternyata yang digunakan sebagai praktek mahasiswa kedokteran, guys. Jadi berdasarkan klarifikasi ya dari pihak kampus, mereka menjelaskan posisi mayat atau jenazah itu adalah sebagai kadaver gitu. Terus di negara kita, bagaimana sih sebenarnya ketentuan mengenai penggunaan kadaver atau mayat untuk pendidikan? Ada nggak sih regulasinya? Terus aturan hukumnya bagaimana penggunaan kadaver ini terkait dengan uh, si jenazah dan keluarganya? Kita lihat dulu, kadaver ini adalah jenazah itu yang biasanya digunakan untuk alasan medis memang. Baik itu studi medis atau pendidikan secara umum ya, pendidikan di bidang kedokteran. Salah satunya itu tadi praktikum anatomi. Bagi mahasiswa kedokteran. Jadi ketika mahasiswa kedokteran sedang menempuh studi di kampus, mereka akan berhadapan dengan kadaver. Nah, seperti apa regulasinya penggunaan kadaver ini untuk pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, guys. Dan peraturan Menteri Kesehatan sendiri yang mengatur tentang bedah mayat anatomis ya. Terus bagaimana bunyi peraturannya? Kita lihat dasar hukum penggunaan kadaver ini untuk pendidikan, apa yang dimaksud kadaver selanjutnya gitu ya. Jadi kadaver itu adalah jenazah yang biasanya digunakan mahasiswa kedokteran untuk praktikum anatomi, atau kita lihat dari beberapa pengertian, beberapa penjelasan ya, baik itu mayat, jenazah atau bangkai. Tapi untuk manusia biasanya kan mayat gitu, kalau pengertian secara umum. Nah, secara teknis kadaver ini adalah tubuh yang digunakan untuk alasan medis, penelitian, studi medis, atau pelatihan medis, guys. Jadi tentang regulasinya itu, untuk penggunaan kadaver itu sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya, tentang kesehatan. Jadi diatur tentang penggunaan kadaver itu dalam pasal 120 ayat 1, guys, sampai dengan ayat 3. Kalau kita lihat ya, yang pertama itu untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik itu bisa dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran. Nah, itu bunyi yang pertama, ayat pertama. Terus yang kedua, bedah mayat anatomis itu hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis dari keluarganya. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu, baik dengan si jenazah di masa hidup misalnya atau dengan pihak keluarga, ada persetujuan tertulis. Kemudian yang ketiga, mayat harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya dan disimpan sekurang-kurangnya itu 1 bulan sejak kematiannya, guys. Jadi jelas aturan sebelumnya ya, di undang-undang sebelumnya, di peraturan sebelumnya, di undang-undang kesehatan. Nah, tapi pasca diundangkannya undang-undang kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ketentuan mengenai kadaver ini kemudian diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang sebelumnya, yang tahun 2009 itu dinyatakan tidak berlaku dan sudah dicabut. Jadi terus mengenai penggunaan kadaver untuk keperluan pendidikan berkaitan dengan bedah mayat anatomis diatur dalam pasal 157 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ini yang terbaru, guys, yang update-nya ya, setelah ya undang-undang kesehatan yang sebelumnya dicabut. Nah, dalam pasal itu dinyatakan bahwa untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif kependudukan, jadi setiap orang yang mati harus diupayakan untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya. Jadi nggak sembarangan.
harus jelas gitu, penyebab kematiannya dan identitasnya apa. Kemudian pelaksanaannya, jadi upaya penentuan sebab kematian itu dapat dipadukan dengan penelitian. Jadi sekalian meneliti, sekalian penentuan penyebab kematiannya tadi. Jadi selain penelitian juga pendidikan dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan atau bedah mayat klinis. Jadi dua hal berjalan sekaligus itu. Nah, lebih lanjut kita lihat peraturan Menteri Kesehatan, guys, nomor 38 tahun 2022. Yang memberikan pengertian dari bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik. Bedah mayat anatomis ini merupakan bedah mayat dalam rangka pendidikan ya, pendidikan anatomi manusia, dengan tujuan akhir itu untuk mengetahui penyebab kematian. Jadi ini lagi-lagi berbarengan gitu, penelitian penyebab kematian sekaligus juga untuk penelitian pendidikan gitu. Nah, bedah mayat anatomis ini hanya bisa dilakukan terhadap satu, mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, dibiarkan aja tidak diurus gitu, atau atas persetujuan tertulis orang itu ya, mayat itu waktu dia masih hidup atas masa hidupnya, atau persetujuan tertulis dari keluarganya atau yang mewakili. Nah, itu bisa. Ini regulasinya. Kemudian yang kedua, mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus oleh keluarganya tadi, kemudian untuk dilakukan bedah anatomis itu harus sudah diawetkan dulu, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya kalau misalnya biasanya itu kan ada kecelakaan atau apa ya. Kemudian disimpan itu paling sedikit itu 1 bulan guys sejak kematiannya. Jadi sudah harus diberitahukan, harus diawetkan, baru 1 bulan minimal itu baru bisa digunakan gitu. Kemudian bedah mayat anatomis itu bisa dilakukan di rumah sakit pendidikan ya, atau institusi pendidikan kedokteran, atau bisa juga melibatkan mahasiswa kedokteran di bawah supervisi dosen kedokteran. Jadi jelas ini untuk dunia pendidikan gitu. Terus lanjut guys, setelah pemeriksaan mayat selesai terhadap mayat yang harus dilakukan, itu harus dilakukan pemulasaran ya, dan dimakamkan. Jadi harus diperhatikan juga bahwa tindakan bedah mayat itu harus dilakukan sesuai dengan norma agama. Kemudian ada norma sosial budaya, norma kesusilaan, dan etika profesi tentunya. Dan praktek penggunaan kadaver untuk pendidikan atau penggunaan kadaver untuk pendidikan kedokteran ini ya, itu sebenarnya memang sudah umum dilakukan dari dulu lah. Dan hal ini sudah persetujuan ya, bertujuan itu untuk membantu mahasiswa dalam memvisualisasikan ya, secara visual itu kondisi tubuh dan bentuk nyata manusia yang sebenarnya itu kayak apa sih, dan masuk ke dalam praktikum anatomi. Jadi bukan hanya di luar ya, tapi juga di dalam organ tubuh itu. Nah, pada prakteknya kadaver ini didapatkan itu diperoleh jika ada jenazah yang tidak memiliki identitas misalnya, atau tidak dikenali dalam jangka waktu tertentu dan akan dianggap sebagai Mr. X. Jadi kemudian jenazah akan dipastikan dengan jejaring antar rumah sakit pendidikan. Jadi tidak sembunyi-sembunyi gitu, terbuka antara rumah sakit pendidikan itu. Mayat ini mereka memiliki memiliki jenazah, dan keluarganya setuju atau tidak punya identitas gitu. Nah, kadaver untuk pendidikan ini merupakan jenazah utuh yang diawetkan dan digunakan untuk jangka waktu atau usia tertentu. Kemudian penyimpanan kadaver juga dilakukan dengan penyimpanan khusus di laboratorium anatomi guys. Jadi lebih lanjutnya lagi ya tentang penyimpanan, penanganan, dan tata kelola kadaver ini adalah wewenang dari dokter spesialis anatomi. Kita hanya cukup tahu bahwa regulasi secara umum tentang kadaver ini, penggunaan mayat di kampus, di pendidikan itu seperti apa sih regulasinya. Itu guys, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Sampaikan komentar kalian di kolom komentar. Kami jemput, ciao, terima kasih.